Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seluruh jemaat GKI Proskodeo, Shalom. Haleluya, selamat beribadah sore hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita bersama-sama. Kita mau menyembah dan meninggikan Tuhan sore hari ini. Yang percaya mari berikan sorak-sorak yang paling dasar buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu, buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bersama-sama umat-Mu di tempat ini. Kami boleh datang bersekutu, merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini dengan segenap hati dan kerinduan kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Juga untuk perjamuan kudus sore hari ini kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami rindu menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan. Thank you Jesus. Oh Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Mari sekali lagi katakan sama-sama. Bapa, Kau setia seperti Bapa, Kau mulia geramlah jiwaku aman bersamamu. Coba hati kamu
pribadi, mari Pak bangun keintimanmu dengan Tuhan sore hari. Mari pribadi lepas pribadi sembah Dia. Ingin ku katakan
seperti kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Mari berlari bersama kita bangkit berdiri. Jauh di lubuk hatiku, oh Lord, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku. Amin. Menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku percaya berkata, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Lebih dahsyat bagi hanya kami kita tinggi hadapan Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Bersyukur dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin, saudara. Yang bersuka cita katakan haleluya. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Tuhan memberiku kegembiraan, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Semuanya haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi karunia Tuhan. Amin. Ku akan berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah digenapi. Ku lihat peristiwa yang terjadi, yang melanda seluruh bumi
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sungguh indah kami boleh memuji menyembah Engkau. Bahwa kami lebih lagi kami boleh menyembah Engkau. Siapkan hati kami Tuhan. Kau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Syakabarallah karena syakabarallah. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari angkat tanganmu saudara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Mari bersama-sama kami. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada
Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan mengundang anak-anak sekolah minggu beserta guru sekolah minggu untuk kita doakan terlebih dahulu sebelum ada ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Inilah tunas-tunas bagaimana Engkau akan membawa mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau jadikan anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu. Kalaupun mereka menjadi hamba Tuhan, jadikan hamba Tuhan yang takut akan Engkau. Kalau mereka menjadi seorang pengusaha, pengusaha yang takut akan Engkau. Kalau mereka menjadi seorang dokter, dokter yang takut akan Engkau. Bahkan menjadi sarjana, insinyur, dan apapun Tuhan yang Kau tempatkan dalam mereka, jadikan mereka takut akan Engkau. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu, diberikan hikmat talenta untuk bisa membawa anak-anak mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujikan nama-Mu Yesus. Satu persatu dari mereka Tuhan Engkau jamah dan Engkau lawat Tuhan. Urapi anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang penuh hikmat, marifat yang luar biasa, penuh dengan kepandaian, penuh dengan kekuatan, kesehatan. Menjadikan mereka Tuhan wanita yang bijaksana, seorang pria yang jadi imam yang luar biasa. Berikan mereka kekuatan ilahi yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan Engkau sudah persiapkan hamba-Mu. Bila Tuhan Engkau urapi lidah bibirnya, Engkau berikan Tuhan satu roh kebenaran yang luar biasa. Ada 7 roh Allah yang akan melingkupi Bapak Pendeta Yahya. Engkau pakai beliau Tuhan menjadi perpanjangan lidah-Mu. Engkau pakai hidupnya Tuhan untuk bisa menjadi berkat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Segala setiap kebenaran firman itu Tuhan termeterai dalam hati kami yang mendengar. Dan terlebih Tuhan Engkau persiapkan dalam hati kami yang terbaik. Kami siap Tuhan untuk dididik dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu termeterai dalam hati kami. Terpuji dalam nama-Mu Yesus. Doa ini kami alaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya persilakan tempat dan waktu untuk Bapak Pendeta Yahya. Shalom. Selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Susi Rawati yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa berada di tempat ini, ya. Dan Pak Henry yang juga ada di sini. Saya percaya segala sesuatu, ya, Tuhan sudah persiapkan untuk kita semua. Amin. Ada sukacita sore hari ini. Ada sukacita, amin. Ya, sukacita, angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Allah kita. Saya percaya, ya, setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya mungkin banyak tantangan, ya, bukan tidak sedikit orang yang punya tantangan, tapi banyak yang juga diberkati Tuhan sangat luar biasa. Kadang-kadang kita melihat enaknya saudara, ini diberkati luar biasa, oh ini diberkati luar biasa, itu diberkati luar biasa. Yang kita lihat cuman diberkati, tapi bagaimana ya seseorang mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya, itu mengalami satu yang namanya proses. Amin, saudara. Kalau kita diproses, kalau kita dilakukan yang hal-hal yang tidak enak menurut ukuran kita, tapi justru disitulah di balik itu semua, ya, ada tangan Tuhan yang bekerja buat hidup kita. Kadang-kadang kita cuma mau terima tangan Tuhan yang turun tangan buat hidup kita, berkat-berkatnya turun tangan, ya, tapi kita nggak pernah mau cari pemberi berkat itu dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau pemberi berkat itu sudah nggak ngasih kita, tangannya Tuhan, tangannya juga nggak akan memberkati setiap hidup kita. Amin, saudara. Tapi sore hari ini ada satu tema yang sudah, ya, diberikan buat saya. Berjaga-jagalah dan berdoa. Berjagalah dan berdoa. Saudara, saat ini memang ada berkat Tuhan yang dicurahkan, tapi ada banyak anak Tuhan
ya, yang menghadapi tantangan kehidupan yang sangat-sangat sukar dan tidak pernah melihat satu kenikmatan di dalam kehidupannya. Katanya anak Tuhan, ya, kok tidak menikmati? Katanya anak Tuhan, ya, kok selalu jatuh dalam dosa? Kenapa, saudara? Karena hidupnya kurang berjaga-jaga. Saudara, bukan darah dan daging lawan kita. Saya mau katakan hari ini, berjaga-jaga dan berdoa itu lawan kita itu bukan cuman kayak hansip bawa pentung, ya, siapa yang melawan tak pentung, bukan itu. Tapi lawan kita ya bukan darah dan daging. Ya, di Efesus 6 dikatakan, di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena lawan kita bukan sembarangan. Lawan yang kita hadapi adalah, ya, penguasa-penguasa udara, bukan secara fisik, tapi yang diserang, ya, di dalam kehidupan kita adalah roh kita. Yang diserang itu rohnya. Kalau kita nggak punya pertahanan yang luar biasa dalam kehidupan ini, maka aku gampang jatuh, gampang menyerah, dan gampang kalah. Akhirnya munculnya apa? Di dalam rohnya, ya, terganggu, jiwanya terganggu. Akhirnya yang terjadi apa? Nggak berkatnya yang melimpah atas hidupnya, tapi jiwanya tertekan dan menjadi gila. Sore hari ini saya mau katakan, ya, belajar dari apa yang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Jangan cuma pandang berkatnya, jangan pun cuma pandang segala sesuatunya yang enak-enak, tapi kita harus berjaga-jaga saat ini. Di luar sana, ketika kita keluar dari tempat ini, ya, banyak hal yang mengintai hidup kita, banyak hal yang ingin menjatuhkan hidup kita, banyak hal yang membuat kita akan terjerembab jatuh. Tapi ketika kita sadar, kita harus berjaga-jaga dan doa. Berjaga-jaga itu artinya apa? Kenapa diulang? Berjaga-jaga supaya kita waspada. Berjaga-jaga itu mewaspadai hidup kita dari serangan apapun dalam hidup ini. Itu sangat penting. Sampai diulang berjaga-jaga. Yang kedua dikatakan berdoa. Apa sih berdoa itu? Berdoa itu nafas hidup orang percaya. Kalau engkau orang percaya, doa adalah salah satu bagian yang terpenting untuk kita lakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan ini. Tanpa doa, kehidupanmu jadi kering. Ya, tanpa doa berarti engkau tidak bernafas satu hari. Aman, saudara? Coba tahan nafas saudara, ya, tahan nafas saudara 1 menit. Coba kan, 1, 2, 3, tahan. Kuat gak, Pak? Kuat gak? Kuat. Begitu juga kehidupan kita tanpa doa, berarti kita gak bernafas 1 hari. 1 menit aja kita gak bernafas, ya, kita gak mampu. Begitulah kehidupan orang-orang percaya. Tanpa doa, ya, engkau gak bernafas. Aliran darah tidak akan mengalir. Kenapa? Karena kehidupan kita kering, kehidupan kita mati tanpa doa. Maka firman Tuhan katakan berjagalah dan berdoa. Itu sangat penting. Ayo kita lihat, ya. Kita lihat yang pertama. Ya. Bagaimana kesiapan kita dalam berjaga-jaga dan berdoa? Sikap dan persiapan kita dalam berjaga-jaga dan berdoa. Ada 3 hal yang kita akan pelajari. Ya. Yang pertama, di sini katakan apa? Menentukan dasar atau fondasi yang kuat. Nanti saya katakan, saudara, ya, tanpa dasar yang kuat kita berjaga-jaga itu mau bagaimana sih? Atau cuma bawa pentung, nanti yang saya ngomong, bawa pentung saja sudah berjaga-jaga. Kalau ada maling masuk tak pentung. Enggak. Seorang pemain kungfu atau karate, yang pertama dia lakukan
untuk supaya kuat, mampu menahan segalanya, yang dia buat adalah kuda-kuda. Benar kan? Dasarnya cuma kuda-kuda. Kalau kuda-kuda tiap-tiap hari, saya itu pernah ikut di Bunbyu itu, Bunbyu Kapasan itu, diajari kungfu. Saya tertarik masuk di kelenteng itu ya. Masuk sana dia belajar kungfu. Tiap hari ya dia datang. Tiap hari cuma disuruh gitar. Bener kan? Tiap datang setengah jam sampai 1 jam cuma kuda-kuda. Yang namanya saya kan bosenan. Bosen main kuda-kuda, pindah ke karate di Yokosuka, ya Yokosuka. Di mana itu tempatnya? Datang ke sana lagi. Akhirnya langsung diajari karate. Enggak, saudara. Tetap balik lagi yang namanya kuda. Kalian mau doa ya? Nggak berubah ini, ya? Nggak berubah, tetap kuda-kuda. Bosen, tinggal lagi. Tapi ketika saya tahu, saya lihat, ya, pemain kungfu, pemain karate, itu memang begitu harus benar-benar punya pertahanan, kekuatan yang dasarnya adalah kuda-kuda. Percuma saudara tahu jurus macam-macam, tapi saudara nggak punya kekuatan, nggak punya dasar yang kuat, saudara akan mampu. Saudara tidak akan bisa menang. Karena lawan-lawan saudara adalah lawan yang punya dasar yang kuat, yang tidak mudah dikalahkan. Kalau saudara nggak punya kuda-kuda, nggak punya dasar yang kuat dalam kehidupanmu, ya, engkau mau berjaga-jaga bagaimana? Begitu diserang, engkau nggak punya kekuatan apa-apa. Kenapa? Dasarmu lemah. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita mau berjaga-jaga, apa yang kita jaga? Ya, di dalam kekristenan kita, di dalam orang-orang percaya ini, apa sih yang dijaga? Yang dijaga pada saat ini adalah dasar. Yaitu apa dasarnya? Firman Tuhan. Pada mulanya kita mau lihat firman Tuhan, ya. Yang kedua apa? Yang kedua, relationship, hubungan dengan Tuhan. Dua hal ini dasar kehidupan orang percaya. Kalau kita percaya, mau punya dasar yang kuat, kita harus mengenal firman Tuhan dengan baik. Maka dikatakan di sini di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah. Kekuatan kita cuma ada dalam kuasanya Tuhan. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Disitulah saya mau katakan bahwa ketika dasar kita adalah firman Tuhan, Dia yang akan memberikan segala sesuatunya buat hidup kita. Kadang kita nggak sadar. Firman dibaca, sudah habis. Saya mau tanya, saudara, siapa yang sudah pernah membaca firman Tuhan, Alkitab habis 1 kali saja? 1, 2, 3, 4. 2 kali. 1, 2, 3, 4. Macet ya orangnya. 3 kali. 1, 4 kali. 1 lagi 5 kali. Loh, cuma 1 tok engkau itu ya. Dasar firman Tuhan bukan dibaca cepet-cepetan. Firman Tuhan itu dibaca perlahan-lahan untuk saudara mengetahui apa yang ada di dalam firman ini. Firman ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengalami punya dasar yang kuat di dalam kehidupan ini. Makanya saya mau katakan pada sore hari ini, dasarmu adalah firman Tuhan. Saat kau susah, saat kau sedih, saat kau jatuh di dalam dosa, maaf Pak, saudara, ya. Saat engkau jatuh di dalam dosa, dasarmu cuma firman Tuhan. Mau pakai apa? Mau pakai kekuatan apa? Sebesar apa kekuatan kita untuk melawan semuanya? Tidak ada. Ketika firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, artinya ada persiapan yang benar buat hidup kita. Apa yang dipersiapkan? Dasar, fondasi kita yang buat disiapkan.
Ketika kita membangun sebuah rumah, sebuah gedung yang mewah seperti ini rooftop ya. Kita lihat ini yang muter-muter ini, saya baru masuk kali ini kok tempat semuter ini untuk makan ya. Ini tidak gampang, saudara. Kalau fondasi bawahnya benar-benar kuat, ini udah goyang-goyang ya, rubuh. Inilah perlunya kita berjaga-jaga. Kalau kita melawan roh-roh yang ada di udara itu, roh-roh jahat itu, terus dengan cara-cara kita cuma sembarangan seperti itu, habis saudara kita. Siapa sih roh jahat itu? Dari mana asalnya? Ya, dia adalah dari surga yang dibuang ke dunia ini. Dia bukan orang-orang bodoh. Setan-setan ini setan yang pinter-pinter. Ya, dia sudah punya pengalaman daripada saudara. Dia mampu mengerjain saudara dalam keadaan apapun. Kalau kita tidak berjaga-jaga dengan benar, tidak punya dasar yang kuat dengan benar, kita gampang diselewengkan, kita gampang disesatkan, dan kita menjadi orang-orang yang percaya yang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Karena hidup kita diselewengkan. Sore hari ini saya mau katakan, punya dasar yang kuat. Firman Tuhan adalah dasar utama yang kuat. Yang kedua, Pak, jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubunganmu dengan Yesus. Jaga hubunganmu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Pegang itu baik-baik, supaya ketika kita menghadapi banyak proses, banyak masalah, kita punya kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita biasa. Seberapa besar kekuatan kita, ya, nggak akan bisa mampu menandingi ya hal-hal yang jahat seperti ini tanpa Yesus ada di dalam hidupmu, tanpa punya dasar firman yang kuat, tanpa punya hubungan yang erat dengan Tuhan, nggak akan pernah bisa. Makanya saya mau katakan, persiapan ketika kita berjaga-jaga itu yang pertama adalah firman Tuhan dan relationship, hubungan dengan Allah. Itu dipegang buat patokan hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ya, sebesar apapun masalahmu, ketika kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada hubunganmu dengan Allah, yaitu doa kita. Disitulah ya, engkau akan melihat bagaimana karya dan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Ayo saudara, hari ini jangan kita cuma tahu firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi kita nggak pernah tahu apa gunanya untuk setiap hidup kita. Hari-hari ini banyak orang yang jatuh, banyak orang yang nggak mengerti, ya, mengikut Tuhan, akhirnya ngecek kanan, ngecek kiri. Hari-hari ini banyak sekali. Hari-hari ini cuman banyak orang jahat daripada orang baiknya. Puluhan saudara dari tempat ini, orang jahatnya lebih banyak daripada orang baik. Hari-hari ini dunia semakin hari semakin jahat. Firman Tuhan itu ngomong, semakin hari semakin jahat. Kalau kita nggak berjaga-jaga dengan baik, toh kita akan masuk di dalam arus dunia itu, dan kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak mengenal lagi yang namanya surga mulia itu, nggak mengenal lagi Roh Kudus itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah dibelenggu oleh banyak hal yang terjadi di dunia ini. Hari ini lepaskan apa yang mengikat engkau di dunia, ya, mengikat dengan hal-hal yang jelek. Lepaskan mulai hari ini. Karena di situ engkau akan terkekang. Ya, ada satu teman saya, dia seorang pebisnis yang luar biasa. Dari nol, dia cuma punya uang waktu itu 1.000 perak. Saya ngomong sama dia, kau 1.000 perak mau bisnis apa? Tuh kacang aja nggak cukup. Di kacang satu kopi nggak cukup. Dia ngomong apa? Oh ya, dia bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Engkau ya, lihatin ya, nanti lihat, engkau kaget, kamu akan kaget. Beneran saudara. Setengah tahun nggak ketemu saya, ya. 1 tahun berikutnya ketemu saya lagi, ya. Berbeda. Bukan anak Tuhan, ya. Dia datang ke tempat saya, di kantor saya, ya. Dia bawanya apa?
Pikiran saya yang juga jelek, saudara. Paling nyele kok Hendri, paling nyele Bu Susi, gitu. Pikiran saya paling pinjem gitu. Wah, dia masuk, bawa kuncinya, taruh di sini, jalannya kayak apa? Ya pokoknya, kepancet aja gini. Orang ini laganya gaya, terus tak suruh duduk, omong. Ternyata dia main di perkebunan sawit. Tiba-tiba dia suruh berangkat ke sana. Temennya adalah ya dia kenal biasa gitu. Tiba-tiba dia masuk ke sana. Otaknya itu pinter. Otaknya itu pinter sekali sampai dia bisa dapatkan uang begitu banyak. Saya tanya, segampang itu kamu dapat? Iya Pak ya. Tapi cara-caranya, waduh, hubungannya, waduh. Saya mikir gini, aku iso lihat duit kayak gini, cuman bisa masuk penjara ini. Cara-caranya, cara duniawi. Dia ke Malaysia, ya, dia ke Kalimantan, pokoknya daerah-daerah dekat Malaysia itu, ya, dia selalu di sana dan cuma jual ke sana dengan bos-bos besar, tapi dengan cara selunduk. Kamu kan di Malaysia itu banyak, pokoknya caranya kan lihat, saya nggak bisa mikir lah, gitu. Tapi kayaknya luar biasa. Ya, dia punya rumah di Malaysia, dia punya rumah di mana? Singapura. Cepet deh, orang ini cukup banget gitu, luar biasa. Dia punya rumah di Gerah Family sekarang. Dan saya tanya, kerjamu cuma itu toh? Iya. Hari-hari ini dia ketemu saya. Ya, dia ketemu saya. Kembali naik sepeda motor. Wah, tuh datang ke tempat saya naik sepeda motor. Waktunya nggak panjang loh. Ketemu saya nggak panjang waktunya. Naik sepeda motor lagi. Tak kira nyamar ini ya. Dia masuk ke tempat saya. Pak, nggak ada makan. Makan apa? Tak belikan makan. Makan. Dia ngomong apa? Habis. Ya, ketika mafia sana membabat dia habis dengan cara-cara yang lebih kotor dengan caranya dia. Saya sampai heran-heran. Kok bisa? Kamu simpen duitmu nih, Pak. Deposito no yang enak. Kan kemarin kamu punya duit kok nggak mau masuk no. Wah, dia ngomong itu salah saya. Dia foya, dia habis, dia dihantam oleh mafia di sana. Habis. Ya, dia cerita sama saya tuh sampai berpespili. Kan ngomong bodoh lagi kan. Simpenan duitmu mau deposito kan cukup, selainnya dibuat lagi. Kok dihabiskan sampai seperti nol, saudara? Saya katakan nol. Dia pulang dari Malaysia, ya itu dibayari temennya balik ke sini. Aku nggak bisa mikir. Kalau saya mikir sudah nggak bisa mikir. Segitu banyaknya rumahnya di mana-mana bisa habis semua. Tahu kamu nggak bohong. Enggak. Aku habis aja. Sampai saya ngomong, kamu nggak pernah doa. Apa sih kamu nggak pernah doa? Ya doanya sholat. Ya. Rutin. Tidak. Jujur orangnya Pak. Jujur. Dia enggak. Satu hari saya ketemu dia, saya dudukkan, saya doakan. Ayo. Tapi saya pakai doa agama saya. Mau. Saya dudukkan, saya doakan. Ayo. Doa, habis doa, pulang, minta duit sih. Ya, ono duit 200.000. Tak lihat duit itu ono enggak ya, tak lihat ini. Dompetku gak pernah tak isi sudah. Tak lihat ono sudah. Tepaan pas 200.000. Iya, 400.000 itu tak kasihkan sama saya. Ya, akhir. Terima kasih Pak ya. Datang lagi seminggu juga. Wah, datang lagi nih minta duit lagi. Pikiran saya negatif lagi nih. Wah, datang lagi cuma minta duit nih.
Apa boleh tak pikir tak doa. Saya doakan lagi. Terus ketemu saya itu dia nggak minta duit, mungkin sungkan lah ya. Dia ngomong, Pak Yaya, saya mau ke Malaysia lagi. Wis gak usah ngomong, kamu kayak gitu mau balik ke Malaysia lagi. Tapi dia ngotot tuh, hari ini dia kembali ke Malaysia. Tapi sampai sekarang saya belum tahu hasilnya. Dia bagaimana? Cuma minta doa sama saya. Doa no bos. Ya yuk, doa yuk sama-sama. Tak tumpangi, kepalanya tak tumpangi, tak kasih tahu. Tuhan campur tangan, ya biar Tuhan Yesus bekerja atas hidupnya. Roh Kudus bekerja atas hidup. Ngomong apa coba? Saya baru didoakan Pak Yaya, kok aku enteng kabeh. Besok saya berangkat Pak Yaya, terima kasih banyak. Ya, nggak minta uang coba. Cuma ketemu saya mau berangkat. Puji Tuhan. Sampai sekarang belum telepon saya. Ya saya belum tahu apa kejadiannya di Malaysia. Tapi itu yang saya lihat. Ya, banyak orang yang gampang mendapat harta. Banyak orang yang gampang mendapatkan yang diperolehnya gampang. Tapi saya mau katakan, ya, ketika engkau melakukan dengan cara-cara yang tidak benar, habis. Dia nggak punya perlindungan, dia nggak punya dasar yang kuat di dalam kehidupannya. Di dalam agamanya juga nggak pernah punya kekuatan. Dia cuma asal sembahyang. Inilah hidup kita. Kalau kita dikatakan orang Kristen, cuma asal sembahyang, asal datang. Saya mau katakan hari ini, engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Maka di sini saya mau katakan, apa sih persiapanmu ketika kau katakan, aku mau berjaga-jaga dan berdoa? Kalau di dalam kehidupan nggak ada dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Pak harus hafal firman Tuhan, dah. Kalau khususnya hafal firman Tuhan. Saya didoakan keluar ayatnya, ya. Saya nggak hafal firman Tuhan, tapi kalau saya baca, saya mengerti dan saya bisa melakukan firman itu. Yang paling penting ketika kau sudah membaca, sudah baca, renungkan firman itu, lakukan firman itu dalam hidup. Maka kau akan melihat, ya, jalanmu dituntun, dipimpin. Nggak pernah terasa, tapi tuntunan Tuhan itu nggak akan pernah berhenti buat setiap hidup kita. Amin, saudara? Ya, itu satu hal saya mau katakan, firman itu adalah dasar buat hidup kita. Yang kedua adalah apa namanya? Relationship, hubungan dengan Tuhan itu paling penting dalam kehidupan. Utamakan itu di dalam kehidupanmu supaya dalam segi apapun ada dasar yang tidak bisa dirontokkan oleh siapapun juga di dalam kehidupan itu. Pakai itu sebagai dasar hidupmu. Dimanapun kau berada, dasar itu paling penting. Jangan sampai rontok dalam hidup kita. Itu yang dijaga benar. Ketika kau mau katakan kau mau berjaga-jaga dan berdoa, ya itu yang pertama, dasarnya dikuati. Supaya hotel seperti ini tidak gampang roboh. Supaya ketika kita mau belajar karate atau belajar kungfu pun, kita sudah punya kekuatan yang luar biasa. Mari saudara, hal ini yang paling penting saudara lakukan di dalam kehidupan. Yang kedua, ya, coba kita lihat yang kedua. Yang kedua dikatakan membangun benteng yang kokoh. Gedung ini, hotel ini, ya, hotel ini bukan cuma dibangun, bukan cuma dibangun dasarnya, bukan diperhitungkan dasarnya, tapi dia akan dibangun seindah ini, ya, dengan satu kekuatan yang luar biasa, ya, seperti benteng. Benteng itu apa? Benteng itu untuk membentengi setiap hidup kita. Kalau orang percaya, apa bentengnya? Ya imanmu. Iman yang ada di dalam hidup kita itu adalah benteng utama dalam hidup ini. Kalau imanmu rontok, engkau juga akan bermasalah. Ya. Yang kedua, coba lihat. Kita mau lihat 1 Petrus 5 ayat 8, 9, ya, dan 10. Firman Tuhan dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba ayat yang 9 dikatakan apa? Lawanlah dia dengan apa, saudara? Iman yang teguh. Iblis ini nggak bisa dilawan dengan apa-apa selain dengan iman percayamu, firman dan relationshipmu di hadapan Tuhan, ya. Iman yang teguh itu loh yang mampu mengalahkan si jahat itu.
Dia akan menyerang dia akan mencari kelemahan kita. Pada waktu kita lemah, dia akan masuk. Dia cari kelemahan hidup kita sampai benar-benar ya hidup kita mengalami satu yang namanya kejatuhan. Itu yang diinginkan si jahat ini. Tapi saya mau katakan pada sore hari ini, lawan itu dengan iman yang teguh. Sebuah kerajaan itu pasti akan dibentengi. Kalau tidak ada benteng, itu gampang musuh untuk menyerang hidup kita. Gampang kerajaan itu diserang oleh musuh-musuhnya. Sehingga apa? Kalah. Kadang nggak ada pertahanan yang kuat, nggak ada benteng yang membentengi. Gampang mereka menyerang hidup kita. Begitu juga orang percaya. Saat-saat ini, bentengi hidupmu dengan iman percayamu. Seberapa besar kita punya kepercayaan kepada Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Saudara, ada satu kasus yang membuat kita itu juga kaget-kaget. Orang yang percaya sungguh-sungguh, dia bisa jatuh dan imannya jadi tidak ada artinya lagi dalam kehidupannya. Apa itu, saudara? Ya, ketika orang ini jatuh di dalam hal-hal yang saya mau katakan, engkau orang percaya, engkau orang beriman, engkau sebenarnya tahu bagaimana firman Tuhan bekerja, engkau sebenarnya tahu bagaimana hidup kita ini mengalami satu yang namanya kemenangan demi kemenangan harusnya. Tapi kenapa kita bisa gugur? Hati-hati, saudara. Serangan dunia itu lebih gencar daripada iman percayamu. Ketika imanmu punya kekuatan lebih, dia akan menyerang kamu dan menjatuhkan itu. Banyak orang, ya, banyak teman-teman kita yang jatuh cuman karena apa? Melihat uang yang banyak, ya, hijau matanya, melihat harta yang melimpah. Itulah, ya, melihat kedudukan, melihat apa lagi? Melihat hal-hal yang lain, takhta, wanita, ya, itu yang dilihat oleh mereka. Tanpa sadar mereka terjerumus di dalam masalah. Apalagi yang namanya perzinahan, saudara. Ya, kalau saudara pernah mengalami, ya, kita pernah nakal. Perzinahan itu terjadinya ada di dalam tubuh kita, diri kita sendiri. Kalau kita nggak lari, nggak keluar, itu kita akan binasa dan tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Kenapa? Wanita, takhta yang dibutuhkan oleh setiap kita. Wah, tahtanya kalau kita semakin hari semakin tinggi. Saya mau katakan, ketika kau diberi takhta, kau harus bertanggung jawab dengan takhta yang ada. Kalau tidak, jatuhnya akan lebih sakit daripada orang biasa. Ketika Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik buat hidupmu, ya, seorang istri yang baik, seorang suami yang baik, ya, belajar untuk kita saling mengerti dan saling menghormati. Seberapa banyak, saudara, dari kita, ya, yang tidak menghormati istri, yang tidak menghormati suami. Saya sama istri saya bukan pernah bertengkar, saudara. Pada waktu pernikahan di awal, banyak masalah yang terjadi. Pernikahan kita hampir berakhir. Orang laki kalau sudah punya uang banyak, nggak punya iman yang kuat, rata-rata hidupnya berfoya-foya, hidupnya menuju yang namanya kejatuhan. Tanpa kita sadari, itulah yang dilakukan. Ya, itulah yang dilakukan. Sekarang ini bukan zamannya cuma laki-laki, seorang perempuan pun sama. Coba kita lihat selebritis itu. Coba kita lihat orang-orang terkenal yang mungkin dia disorot, ya. Yang kita nggak terkenal mungkin nggak kesorot, tapi kelakuannya sama. Ketika kau diberkati, berkatnya cuma dibuat seperti itu. Jatuhlah yang namanya dosa. Jatuhlah di dalam hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Ya cuma 3 inilah ya daging yang membuat kita jatuh. Makanya saya mau katakan sore hari ini, hati-hati dengan iman saudara. Hati-hati dengan iman saudara.
Kita akan berjaga-jaga, kau akan jatuh. Yang sebut dikatakan apa? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iman yang teguh itu membuat engkau akan kembali ya menjadi orang-orang ya yang dimenangkan di dalam kehidupan ini. Coba ya, yang kedua adalah benteng itu. Benteng itu dijaga baik-baik supaya nggak jebol, supaya nggak gampang dimasukin penjahat untuk masuk dan menerobos hidup kita. Karena dia selalu mengintai hidup kita di dalam kehidupan ini. Maka saya mau katakan, ketika kita mau berjaga-jaga, persiapkan bentengmu di dalam kehidupan ini. Apa yang kita mau lihat lagi kalau benteng ini sudah jebol? Ya akan kerusakan. Akan ada pencuri masuk, akan menghabiskan semua apa yang menjadi milik saudara dan saya. Amin saudara. Yang ketiga, kita mau lihat firman Tuhan. Yang ketiga, ya, yang ketiga saya mau katakan bahwa persiapan kita adalah di dalam menghadapi segala macam tantangan ini adalah tahan uji. Sebuah gedung ini berdiri, saudara. Dia akan diterpa badai, angin besar, ya, diisi banyak orang. Kuat gak? Kuat gak? Dia akan diuji. Kalau bangunan ini didirikan pada dasar yang tidak kuat, ketika ujian itu datang, dia akan roboh. Kalau rumah didirikan di atas pasir pun, ya, ketika diuji, dia akan roboh. Tapi kalau rumah itu didirikan di dasar yang kokoh, ya, dibangun dengan benteng-benteng yang kuat, bangunan yang kuat, naik ke atas, ya, ketika dia uji dengan apapun, dia akan tetap berdiri kokoh. Tapi manusia sekarang, anak orang percaya, kenapa gampang jatuh? Ketika ujian itu datang, gampang jatuh, karena dia nggak punya iman yang kuat, punya dasar yang kuat di dalam kehidupannya. Makanya saya mau katakan pagi hari ini, sore hari ini, harus tahan uji, harus benar-benar dasarnya diuji, harus benar-benar bentengnya diuji. Kuat nggak benteng ini? Harus benar-benar hari ini, ya, ujian itu akan datang menghadapi hidup kita. Kuat nggak? Kita punya pertahanan yang kuat nggak ketika ujian itu datang? Makanya firman Tuhan, tahan uji. Saudara akan melihat bagaimana ketika saudara tahan uji. Coba kita lihat firman Tuhannya di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa, saudara? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Kasih kita akan Allah itu diuji. Ketika engkau mendapatkan berkat itu, ketika engkau mengasihi Tuhan yang tadi, itu diuji oleh Tuhan. Musa, saudara, ya, diuji, ya, tiap diuji dia berhasil. Tapi satu hal ketika Yesus memberikan satu perintah, dia nggak mampu melakukan. Gara-gara dia mangkel sama marah sama bangsa Israel, karena bersungut-sungut terus, ya, dia disuruh bicara dengan gunung batu itu, keluar air, itu aja. Tapi karena Musa marah, ya, dia nggak tahan, dia pukul gunung batu, keluar air, keluar air, bisa dinikmati, bisa. Tapi saya mau katakan, Musa nggak masuk kerajaan surga. Dia masuk tanah perjanjian. Dia nggak masuk tanah perjanjian yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Kenapa? Cuma satu kesalahannya, dia nggak bisa masuk. Semakin tinggi yang kau dapatkan pada hidupmu, semakin tinggi apa yang kau peroleh dalam hidupmu, itu semakin membahayakan hidupmu ketika engkau nggak tahan uji. Abraham, tadi saya sempat sampaikan di firman Tuhan, diuji oleh Tuhan. Anaknya Ishak satu-satunya yang didapatkan pada masa tuanya, dia dapatkan anak Ishak.
diuji oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan, disuruh bunuh, disuruh persembahkan. Tapi Abraham tahan. Dia lakukan dengan baik, dia lakukan. Dia ikat anaknya, dia taruh di atas tungku kayu. Dia ambil pisau, dia mau bunuh anak itu. Tapi Tuhan melihat Abraham tahan uji. Dan anak itu tak jadi dibunuh. Tapi ada mujizat yang terjadi, ada domba di dekatnya dia. Itu yang harus dikorbankan. Coba lihat saudara, seberapa banyak dari kita yang nggak tahan uji sehingga kita jatuh di dalam dosa. Ya, nggak akan pernah menerima mahkota kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Kita nggak tahan uji. Makanya saya mau katakan, ketika dasarmu sudah dikuatin, bentengmu sudah dibangun, ya, maka diuji. Sudahkah, ya, benteng ini tahan uji? Sudahkah apa yang dibangun kita itu tahan uji? Sudahkah dasarnya kuat? Itu yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh si jahat dalam setiap kehidupan kita. Ya, kelihatannya enteng, dasar apa? Firman Tuhan kita baca tiap hari, tapi tidak pernah kau lakukan di dalam kehidupanmu. Maka kamu nggak akan pernah tahu ketika masalah cobaan itu datang, kau tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kau nggak tahu firman Tuhan dengan baik. Ya, yang kedua, benteng itu harus didirikan. Supaya apa? Supaya benteng ini boleh benar-benar menjaga kehidupan kita. Iman percaya kita harus benar-benar tangguh, harus benar-benar kuat, harus teguh. Supaya apa? Supaya kehidupan kita jangan sampai kebobolan. Celah sedikit, itu buat hidupmu akan mengalami satu perubahan yang jahat. Karena dia akan masuk dengan celah itu, dan kau akan gampang digerogoti, dan kau akan musnah. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena dia akan cari celah sekecil apapun dalam kehidupan kita. Kadang kita nggak sadar, kita main-main dengan dunia ini, kita main-main dengan keindahan dunia ini, yang akhirnya kita buka celah. Celah itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Ayo saudara, pada sore hari ini belajar untuk melihat bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, yang benar-benar berjaga-jaga dan berdoa. Ada satu firman Tuhan, ya, sebagai ayat penutup, ya, di Efesus 6 ayat yang ke-13, nggak ada di situ, ya. Efesus 6 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Coba lihat, ya, ayat yang ke-14 dikatakan apa? Jadi berdiri teguh, ya, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Kebenaran ini penting buat hidup kita, saudara. Ini adalah satu pertahanan kita. Kalau hidup kita tidak benar, kita tidak akan pernah bisa mempertahankan segala sesuatunya dengan baik. Ya, dan berbaju sirahkan apa? Keadilan. Kehidupan keadilan buat hidup kita ini, ya, bisa membuat pertahanan hidup kita dengan baik. Ya, adil. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang adil. Di sini dikatakan apa lagi? Kakimu berkasutkan apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Coba, bisa membobol hidup kita? Gak bisa. Ya, dilanjutkan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah itu penting buat hidup kita. Jadi itulah saya mau katakan pada sore hari ini. 3 hal ini yang harus kita perkuat dalam hidup kita. Dasar yang kuat yaitu firman Tuhan dan hubungan relationship ya buat hidup kita. Yang kedua, bangun benteng iman yang teguh, supaya dengan iman yang teguh segala sesuatu yang ingin menyerang hidup kita itu tidak akan pernah bisa mengalahkan apa yang kau sudah lakukan dalam hidup. Yang ketiga,
uji itu semua di dalam kehidupan. Ketika engkau diberkati, ya, bisa nggak saya diberkati Tuhan? Ketika engkau diberikan sesuatu yang indah, bisa nggak saya mempertahankan ini supaya saya nggak jatuh? Karena ketika engkau diberkati Tuhan, engkau gampang jatuh. Artinya apa? Ujian itu menjadi gagal buat hidup. Diuji, nanti kalau ada yang gagal, memperbaiki, cepat-cepat diperbaiki. Diuji lagi, ada yang gagal lagi, diperbaiki. Artinya apa? Artinya supaya benteng yang berdiri kokoh itu kuat benar. Nggak ada sesuatu yang keropos, nggak ada sesuatu yang bisa dikalahkan. Begitulah juga hidup kita sebagai orang percaya harus seperti itu. Uji, dan uji. Supaya apa? Supaya kita tetap berjaga-jaga dengan si jahat ini. Hidup kita berjaga-jaga. Dan doa yang kuat itu membuat nafas hidup kita, orang percaya, menjadi hidup yang berkemenangan. Amin, saudara? 3 hal inilah yang saya mau bagikan buat saudara, ya. Ketika Tuhan ingin melihat apa sih persiapanmu sebagai orang yang percaya untuk berjaga-jaga, ya, bukan sebagai seorang hansip, ya, bukan polisi yang bawa cuma pistol kok. Nggak akan pernah berguna ketika hidupmu diserang oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Engkau akan gampang jatuh di dalam dosa. Iman yang teguh itu membuat engkau melawan segala macam, ya, roh-roh yang jahat yang akan masuk ke dalam hidup kita. Gambaran inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin beriman di dalam Tuhan. Uji semuanya, ya, uji semuanya. Saya mau minta satu lagu ya. Pemain musiknya ada. Saudara bisa, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana. Ayo saudara bagi berdiri bersama-sama. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
Bukan cuma kita sekedar datang untuk beribadah, tapi kita benar-benar menikmati firman Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Kita tangkap baik-baik. Ketika kau memuji nama Tuhan, ketika kau menaikkan pujian demi pujian di dalam itu, bukan cuma sekedar kau menyanyi, tapi rasakan setiap pujian yang hadir di dalam hidup, supaya hidup benar-benar mengalami satu perubahan. Itulah membuat kita bisa berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Ketika kau isi hidupmu, ya, hubungan dengan Allah, kau isi hidupmu dengan setiap perkataan dalam setiap hidup kita kepada Tuhan. Disitulah doa-doa kita yang kita naikkan di dalam Tuhan. Dan saat ini firman mengajarkan buat hidup kita, berjaga-jagalah dengan dasar yang kuat, dengan iman yang kokoh, dan ujilah setiap kehidupan kita, supaya benar-benar tidak ada satu yang celah terjadi dalam hidup kita. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka kau adalah orang-orang yang sudah berjaga-jaga dan siap menerima mahkota kebenaran itu dalam setiap kehidupan. Mari angkat lagu ini bersama-sama.